Assalamualaikum, selamat siang Pak Saiful. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang Bu Tere. Luar biasa kabarnya baik hari ini Bu. Bu Tere sendiri bagaimana? Saya juga baik Pak, puji Tuhan. Luar biasa. Baik Pak Saiful, sebelum kita melakukan coaching hari ini ya, Pak Saiful akan melakukan coaching kan hari ini ya. Betul. Sebagai awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Saiful. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak Saiful ya. Nah, dalam praktik coaching nanti, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian nih Pak. Jadi apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah coach sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan berbobotnya sesuai dengan kata kunci yang nanti akan disampaikan oleh coachee. Kemudian nanti saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Pak Saiful sampaikan, begitu Pak. Kemudian nanti jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum kita memulai proses coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Pak Saiful. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Saiful kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, Pak Saiful, berarti ada 3 kompetensi ya Pak ya? Betul. Nah, dari ketiganya itu kira-kira bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik akan Pak Saiful kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, jadi ada dua kompetensi ya Pak ya tadi yang ingin Bapak kembangkan ya? Betul. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa, Pak? Baik, adapun indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini adalah saya ingin coachee mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya, Bu. Baik, jadi indikator yang ingin Pak Saiful capai adalah coachee menemukan solusi dari permasalahannya ya, Pak? Betul. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Saiful. Silahkan nanti Bapak melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Jadi semoga nanti proses coachingnya dapat berjalan dengan lancar. Silahkan Bapak melakukan proses coaching. Baik Bu Tere, terima kasih. Assalamualaikum Pak Saiful, sedang sibuk nggak? Waalaikumsalam Bu Irma. Tidak begitu Bu. Ini saya sedang membuat soal PAS, tapi sudah hampir selesai kok. Ada yang bisa saya bantu Bu Irma? Iya nih Pak, saat ini saya sedang stres berat nih. Bapak tahu sendiri kan, saat ini saya sedang ikut PGP dan PPG dalam waktu bersamaan. Di sisi lain, tugas mengajar juga cukup padat. Ditambah lagi kegiatan sekolah. Saat ini rasanya saya sedang tidak ingin melakukan apapun. Saya merasa jenuh dan overload pekerjaan, Pak. Apakah Bapak bisa membantu saya keluar dalam kondisi ini? Baik Bu Irma, saat ini Ibu berada dalam PGP, PPG, dan tugas mengajar. Apa bentuk kegiatan yang Ibu Irma harus lakukan? Bisa diceritakan Bu? Jadi saat ini di PGP saya sedang belajar tentang materi pembelajaran sosial dan emosional. Beberapa konsep di antaranya memang sudah saya terapkan. Namun, saya merasa diri saya belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah kejenuhan saya. Apalagi saat kegiatan mengajar saya jadi tidak fokus, Pak. Di PPG saat ini saya sedang mempersiapkan PPL kedua yang cukup kompleks persiapannya.
mulai dari menyusun RPP dengan model PJPL dan model pembelajaran berdiferensiasi. Belum lagi nanti saya harus mengedit video. Tugas mengajar saat ini pun saya juga sebenarnya kurang fokus dengan anak-anak. Saya terkadang mengikuti meeting PGP atau PPG dalam waktu bersamaan saat saya mengajar, sehingga terkadang bisa jadi anak-anak jadi tidak bisa mendapatkan bimbingan penuh dari saya. Saya jadi merasa bersalah dengan mereka, Pak. Oh begitu. Jadi seperti itu ya Bu kondisinya. Kemudian untuk saat ini situasi ideal seperti apa yang Ibu Irma inginkan? Ya, pastinya saya sebenarnya ingin bisa menjalankan tugas-tugas saya dengan baik dan tidak ada yang pihak yang merasa dirugikan. Nah, namun bisa jadi karena keterbatasan saya, keterbatasan waktu saya, sehingga mungkin bisa jadi untuk yang tugas mengajar ini mungkin sedikit terganggu dalam hal ini konsentrasi saya saat mengajar belum bisa penuh mendampingi anak-anak belajar di kelas, Pak. Kalau untuk yang tugas-tugas PGP atau PPG ya saya berusaha untuk menyelesaikannya meskipun saya harus lembur-lembur tengah malam. Oh begitu. Jadi Bu Irma ingin segera menyelesaikan tugas-tugas Ibu di beberapa hal tersebut. Nah, supaya Bu Irma bisa segera menyelesaikan tugas-tugas Ibu, kira-kira apa saja hal yang perlu Ibu Irma lakukan? Jadi saya memang punya keinginan agar semua tugas saya itu bisa berjalan dengan baik dan bisa segera selesai, termasuk tugas mengajar saya bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada beberapa langkah strategis yang harus saya lakukan dalam waktu dekat, Pak. Mungkin langkah pertama saya melakukan teknik stop, di mana saya harus mengembalikan kondisi normal saya kembali. Teknik stop tersebut kemarin saya pelajari di modul pembelajaran sosial emosional PGP yang terdiri dari tahapan stop, take a breath, observe, dan proceed. Kemudian saya akan melaksanakan hari ini setelah mengajar. Selanjutnya mungkin saya akan membuat daftar penyelesaian tugas berdasarkan skala prioritas dan waktu deadline ya Pak. Sehingga saya pikir nanti bisa selesai satu persatu. Di sisi lain ketika saya mengajar, mungkin saya harus benar-benar menerapkan konsentrasi kehadiran penuh ketika bersama anak-anak. Begitu Pak. Baik Bu Irma, dari beberapa langkah strategis tersebut, adakah hal yang mungkin sudah Bu Irma lakukan sebelumnya dan di skala berapa Bu Irma sudah berhasil melakukannya jika rentang nilainya itu antara 1 sampai dengan 10 Bu? Khususnya dalam hal konsentrasi mengajar, fokus mengajar, mungkin saat ini saya masih di angka 7,5 Pak. Oh begitu ya Bu Irma. Berarti saat ini Bu Irma masih berada di angka 75 dalam hal melakukan langkah strategis tersebut. Selanjutnya, adakah keinginan dari Bu Irma untuk menaikkan skala tersebut ke angka yang lebih tinggi lagi, Bu? Saya ingin berada di skala 9, Pak, sebenarnya. Baik, target Ibu nantinya ingin berada di skala atau di angka 9. Lalu, langkah apa yang Bu Irma akan ambil dalam 1 minggu ke depan untuk mencapai skala tersebut, Bu? Jadi saya akan melakukan langkah yang pertama, saya harus bisa memposisikan diri menjadi pendidik yang profesional dalam artian fokus mengajar dan mendampingi anak-anak belajar secara kelompok maupun belajar individu. Kemudian selanjutnya
untuk penyelesaian tugas-tugas, mungkin saya akan mengelola waktu secara lebih teratur dan terkendali sehingga semuanya bisa saya lakukan dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti begitu, Pak. Baik, luar biasa sekali Bu Irma. Jadi nantinya Bu Irma akan melakukan hal-hal seperti yang disebutkan oleh Bu Irma tadi. Kemudian kira-kira apa lagi yang akan Ibu Irma lakukan setelahnya? Setelah itu saya akan menentukan beberapa prioritas tugas. Misalnya untuk saat ini kan sedang persiapan PAS, maka saya akan menyelesaikan soal PAS saya terlebih dahulu sembari mendampingi anak-anak untuk latihan soal persiapan PAS begitu, Pak. Baik Bu Irma. Nah, setelah diskusi ini, setelah percakapan ini, bagaimana komitmen Bu Irma dalam melakukan langkah strategis yang sudah Bu Irma rencanakan tersebut? Ya, komitmen saya berupaya untuk bisa mengumpulkan PAS sesuai dengan deadline yang ditentukan oleh panitia. Karena memang itu sebagai bentuk komitmen guru ketika diminta untuk menyiapkan instrumen evaluasi di akhir semester, maka harus sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama. Mungkin itu komitmen terdekat yang akan saya lakukan. Dan pastinya untuk komitmen penyelesaian tugas program PGP dan PPG pasti akan saya selesaikan sebaik mungkin dan sebelum deadline yang ditentukan, Pak. Baik Bu Irma. Kemudian kira-kira Bu Irma dalam melaksanakan komitmen tersebut, Bu Irma membutuhkan dukungan dari siapa saja agar komitmen tersebut bisa terus terjaga, Bu? Untuk dukungan, saya memang support system pertama saya dari keluarga. Dalam hal ini, saya membutuhkan support penuh dari keluarga ketika memang di rumah pastinya saya membawa tugas-tugas sekolah yang banyak sekali. Nah, di situ pengertian, pemahaman dari keluarga sangat saya butuhkan. Kemudian selanjutnya pimpinan sekolah, rekan sejawat, dan para murid-murid saya yang mendukung langkah-langkah pengembangan diri saya butuhkan sebagai sumber kekuatan juga. Baik Bu Irma, semoga Bu Irma bisa menjaga komitmen tersebut dan berhasil dengan baik dalam 2 program yang saat ini Bu Irma sedang ikuti. Terus kemudian tugas pengajar juga bisa berjalan dengan baik, kegiatan sekolah yang diamanahkan kepada Ibu Irma juga bisa terselesaikan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti. Semangat terus ya Bu Irma. Terima kasih Pak Saiful sudah menjadi teman diskusi yang baik dan membantu saya menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi saat ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita. Hal yang terpenting fokus pada hal-hal positif dan terus bahagia ya Pak. Ya Bu, betul sekali. Apa yang kita pikirkan secara positif pasti hasilnya juga akan positif. Terima kasih Bu Irma, semangat selalu ya Bu ya. Terima kasih juga Pak Saiful. Selamat siang Pak Saiful. Bagaimana Pak Saiful menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi yang dilakukan? Selamat siang Bu Tere, terima kasih. Baik, tadi penampilan saya saat menjadi coach menurut saya sudah cukup baik Bu. Namun memang ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki dan mungkin saya tingkatkan kembali Bu. Apa yang membuat Pak Saiful menilai demikian? Iya Bu, karena saya mungkin masih ragu untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada coaching agar dia bisa mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi dari masalahnya itu. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, boleh tidak Pak Saiful? Saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Dengan senang hati Ibu Tere, silakan.
Baik, Pak Saiful. Jadi saya tadi mengamati pada saat Pak Saiful bertanya atau meminta koci untuk menceritakan lebih detail tentang kegiatannya, permasalahannya. Saya lihat Bapak sudah melakukan dan menunjukkan bahwa Pak Saiful hadir secara penuh. Dan saya juga melihat bahwa Pak Saiful itu mendengarkan aktif. Itu saya lihat sudah sesuai atau bahkan lebih dari standar yang kita rujuk ya Pak. Bagaimana ini pendapat Bapak mendengar ini? Iya Bu, terima kasih. Saya memang berupaya untuk mendengarkan secara aktif dan berusaha hadir secara penuh ketika koci bercerita kepada saya. Saya berharap dengan saya menyampaikan pertanyaan tersebut juga menunjukkan bobot atau kualitas pertanyaan sehingga hasil coaching nantinya juga bisa bermakna bagi saya secara pribadi dan bagi koci tentunya Ibu. Iya Pak Saiful, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan nih Pak. Jadi misalnya tadi kan Pak Saiful menanyakan tentang dukungan yang koci butuhkan. Nah, saya mengamati Bapak melakukannya dengan sedikit ada rasa takut. Mungkin ya Pak, yang sebetulnya kalau merujuk ke standar yang seharusnya itu sudah sesuai. Nah, ini bagaimana ini menurut Pak Saiful? Iya Bu Tere, betul sekali. Saya tadi khawatir kalau koci kurang berkenan Bu dengan pertanyaan yang saya ajukan. Nah, dari diskusi kita ini apakah sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Iya Bu, saya akan melakukan praktik coaching secara real dan natural dengan rekan-rekan sejawat saya atau bahkan murid saya ketika mereka cerita kepada saya atau ketika ada rekan sejawat saya yang terlihat resah, ada masalah, saya akan menghampirinya dan mengajaknya untuk diskusi. Baik, Pak Saiful. Selanjutnya nanti hasil pengamatan tersebut akan saya catatkan ke dalam form supervisi akademik ya, Pak. Baik Bu, silakan. Terima kasih. Nah, lalu menurut Pak Saiful nih, hal apa yang Bapak peroleh dari kegiatan ini? Baik Bu Tire, hal yang saya peroleh adalah pengalaman bermakna tentang berbagi cerita dan membantu orang lain untuk mencari jalan keluar atau solusi dari masalah yang mereka saat ini sedang hadapi. Hal itu merupakan salah satu cara memaknai hidup Ibu. Wah, keren sekali Pak Saiful. Semangat terus ya Pak Saiful. Baik Bu Tire, terima kasih. Bu Tire juga semangat terus, terima kasih. Sama-sama Pak Saiful. Selamat